pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk armada PLN sendiri, PLN sudah menyiapkan 11 kapal yang menyinggahi pelabuhan Bau-Bau. Dharma wanita, PAUD apa segala macam mari kita gempur ini stunting supaya dia turun. Masa kita dikalahkan dengan stunting? Selamat pagi pendengar dari kawasan Bukit Wolo Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. PT PLN menyiapkan 11 kapal untuk melayani angkutan Lebaran Idul Fitri di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Tahun ini jumlah pemudik diprediksi meningkat 10-20% dibanding tahun lalu. Tim penggerak PKK Buton Selatan genjot penurunan prevalensi stunting. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 5 April 2023 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, mengawali penyampaian berita pagi ini, PT PLN menyiapkan 11 kapal untuk melayani angkutan Lebaran Idul Fitri di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Tahun ini jumlah pemudik diprediksi meningkat 10-20% dibanding tahun lalu. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan. Untuk armada PLN sendiri, PLN sudah menyiapkan 11 kapal yang menyinggahi pelabuhan Bau-Bau. Kepala PT PLN Cabang Bau-Bau, Dike Dermawandi memastikan 11 kapal PLN akan siap melayani angkutan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Dikatakan Diki, dari 11 kapal tersebut tersisa 1 kapal yang sedang menjalani docking atau perawatan dan dijadwalkan kembali beroperasi mulai 7 April ini. Untuk armada PLN sendiri, PLN sudah menyiapkan 11 kapal yang menyinggahi pelabuhan Bau-Bau untuk masa peak season Idul Fitri tahun ini. Kemarin 2 kapal yang docking, KM Ngapulu dan KM Lambelu sudah selesai docking dan siap beroperasi kembali menyinggahi pelabuhan Bau-Bau. Untuk sekarang yang sedang docking masuk KM Sinabung, sudah docking 1 minggu. Insya Allah tanggal 7 sudah selesai docking dan beroperasi kembali. Diki juga mengatakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada penumpang angkutan Lebaran Idul Fitri, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait, diantaranya KSOP Kelas 2 Bau-Bau, Pemerintah Kota Bau-Bau, dan Polres. Untuk bersama-sama kita mempersiapkan kegiatan operasional di Pelabuhan Murhum Bau-Bau untuk melayani penumpang yang akan mudik dan nanti setelah Lebaran penumpang yang akan kembali ke daerah perantauan masing-masing. Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat Kepala PLN Cabang Ternate ini mengatakan terkait syarat keberangkatan penumpang pada angkutan Lebaran Idul Fitri tahun ini masih tetap diharuskan telah vaksin booster COVID-19. Kita masih penjualan tiket tetap terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi. Yang sekarang ada aplikasi Satu Sehat kalau nggak salah. Jadi memang kita menerapkan sesuai dengan aturan surat edaran Satgas Covid Pusat dan juga Kementerian Perhubungan yang memang belum dicabut ya. Jadi tetap harus vaksin booster untuk yang berangkat. PLN, kata Diki, memprediksi pada angkutan Lebaran tahun ini secara keseluruhan akan terjadi peningkatan penumpang 10-20%. Di mana, lanjut Diki, khusus di Pelabuhan Bau-Bau, merujuk pengalaman peak season tahun sebelumnya, penumpang arus mudik akan lebih banyak jumlahnya yang datang ketimbang yang berangkat. Itu karena banyak warga di Kepulauan Buton pulang dari daerah perantauan. Jadi kalau untuk arus mudik yang berangkat tidak terlalu signifikan, tapi yang turunnya yang banyak. Nah, nanti arus baliknya setelah Lebaran biasanya H-7, H-10, dan mulai ada peningkatan untuk mereka kembali ke pelabuhan, ke daerah masing-masing, daerah perantauan masing-masing. Nah, itu kan seperti itu kalau saya lihat dari evaluasi dari data kegiatan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya di bawah. Karena itu, pihaknya juga mengimbau calon penumpang yang hendak mudik
atau balik setelah Lebaran agar membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Selain itu, Diki juga mengimbau calon penumpang Pelni membeli tiket di channel resmi penjualan tiket antara lain melalui mobile Pelni, call center Pelni, kantor cabang Pelni, dan travel agent Pelni. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Penggerak PKK Buton Selatan genjot penurunan prevalensi stunting. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Dharma wanita, PAUD apa segala macam mari kita gempur ini stunting supaya dia turun. Masa kita dikalahkan dengan Ketua Tim Penggerak TP PKK Kabupaten Buton Selatan, Yuniar Budiman, mengatakan sebagai mitra pemerintah, TP PKK memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan, terutama pembangunan keluarga menuju keluarga sehat, mandiri dan produktif, serta bebas stunting. Dalam momentum launching program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting dan kampanye stunting tingkat Kabupaten Buton Selatan di Sampolawa Senin menyebutkan, melalui 4 kelompok kerja Pokja TP PKK akan dilakukan berbagai program intervensi dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masalah stunting. Pokja 1 itu ada pola asuh, itu berkaitan dengan stunting. Bagaimana caranya? Di dalam pola asuh itu ada asa-asi asuh. Ya, bukan saja dia mendapatkan makanan, tapi dia harus bagaimana caranya dia mendidik anaknya supaya bisa menjadi anak-anak yang berkualitas, yang produktif, tidak menjadi beban negara. Kemudian di Pokja 2 ada apa itu? Ada UP2K, ada BKB yang bekerja sama bermitra dengan Dinas Pendidikan dan BKKBN. Kami bermitra dengan juga Ketapang, Ketahanan Pangan mungkin. Dinas Sosial juga. Kami bermitra dengan pemerintah. Lebih lanjut, Yuniar mengatakan melalui Pokja 4, pihaknya akan memprogramkan gerakan tanam pohon kelor di setiap rumah tangga. Selain itu, Buton Selatan dengan tingginya potensi hasil perikanan, diharapkan hasil laut tangkapan nelayan Buton Selatan jangan semuanya dijual keluar daerah, namun dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan asupan protein generasi Buton Selatan. Dharma wanita, PAUD apa segala macam mari kita gempur ini stunting supaya dia turun. Masa kita dikalahkan dengan stunting? Hanya mungkin karena perilaku daripada kita semua, mungkin kurang edukasi, makanya ini menjadi tugas kita semua. Jadi kalau misalkan ada yang menjadi bapak dan bunda asuh ini, kalau misalnya turun di lapangan, itu mungkin kondisi rumahnya juga bisa diperbaiki. Karena salah satu juga faktor penyebabnya ini adalah perilaku PHBS-nya, perilaku hidup bersih sehatnya. Yuniar optimis dengan keterlibatan berbagai stakeholder, prevalensi stunting di Buton Selatan bakal turun sesuai dengan standar pemerintah pusat, yakni di angka 14% di tahun 2024 mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar 19 tahun di Semarak Ramadan, Pantai Kamali jadi alternatif warga Bau-Bau mencari menu berbuka puasa. Reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bau-Bau hadirkan Semarak Ramadan 1444 Hijriah di Pantai Kamali sebagai alternatif warga untuk ngabuburit jelang waktu berbuka puasa. Kegiatan bertagline UMKM naik kelas tersebut resmi dibuka Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse pada Senin 3 April sore serta dihadiri sejumlah Forkopimda. Kehadiran puluhan UMKM Kota Bau-Bau itu menyajikan beragam tenan, varian menu makanan dan minuman takjil berbuka puasa. Sesuai jadwal, kegiatan akan berlangsung 5 hari mulai 3 hingga 7 April dan akan diisi dengan beragam acara menarik seperti fashion show dan lagu-lagu religi. Kepala Dinas Koperasi Kota Bau-Bau Aliman menyebutkan merangkul hingga 50 UMKM terlibat dalam kegiatan tersebut, sementara target omset selama kegiatan 100 juta rupiah. Kegiatan ini diikuti oleh 50 pelaku UMKM dan kegiatan juga ada fashion show, ada juga food court dan lain sebagainya. Target omset yang kami harapkan adalah minimal 100 juta untuk kali tahun ini. Kemudian harapan kami dari kegiatan ini adalah kegiatan
kegiatan UMKM akan semakin tumbuh dan pendapatan pelaku UMKM akan meningkat. Kemudian semarak Ramadan ini bisa memberikan satu alternatif pilihan bagi masyarakat untuk menyiapkan berbuka. Ditegaskan Aliman, setiap UMKM yang tergabung di STAN tidak dipungut biaya alias gratis. Hal tersebut bentuk kepedulian pemerintah terhadap UMKM daerah. Soal tagline UMKM naik kelas, Aliman menjelaskan melalui acara tersebut diharapkan kehadiran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa bisa semakin tumbuh dan kuat, apalagi di Kota Bau-Bau ada 28.000 lebih warga yang menggantungkan hidupnya dari sektor UMKM. Pada hari pertama, Semarak Ramadan mengundang banyak perhatian warga. Nampak terlihat kunjungan masyarakat ke stand food court, takjil, dan coffee shop ramai dengan pembeli yang hendak mencari menu berbuka puasa. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Ratusan warga Kecamatan Murhum menerima santunan Ramadan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Herul Mulku kembali menurunkan laporannya. Bertepatan dengan 13 Ramadan 1444 Hijriah 4 April 2023, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bau-Bau kembali menyalurkan santunan Ramadan bagi mustahik bertempat di kantor Kecamatan Murhum Rabu pagi. Ketua Basnas Bau-Bau Muhadi Ilimi mengatakan santunan Ramadan yang disalurkan kepada warga miskin ini berasal dari dana zakat, infak dan sedekah yang dikeluarkan masyarakat Kota Bau-Bau. Dikatakan penerima santunan terdiri dari 10 orang per kelurahan yang setiap orang mendapatkan beras, telur ayam dan mie instan. Andaikan nanti di antara mustahiknya setiap kelurahan yang cukup, katakanlah ada 9 orang atau 8 orang yang hadir, maka sebentar bagiannya kami serahkan ke bawah. Kemudian nanti diserahkan kepada si mustahiknya. Sama kemudian nilainya dipakai. Kita negara dengan kita tambah yang kita serahkan kepada si mustahiknya. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan pihaknya akan terus mendorong para ASN dan wajib zakat untuk rutin mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya untuk dikelola Basnas agar ke depan jumlah penerima maupun jenis santunan yang diberikan akan semakin bertambah, sehingga seluruh masyarakat di Kota Bau-Bau dapat menjalani bulan suci Ramadan dan menyambut Idul Fitri penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Tentunya masih orang yang terlibat bahwa ini disebabkan karena ketidakpastian, bukan karena ketidakpastian. Mudah-mudahan sehingga menjadi kesadaran proses zakat atau teman-teman di ASN yang bisa melakukan proses menarik disebut dengan Basnas, sehingga akan lebih jauh lagi berkembang baik dari sisi penerima maupun dari sisi penerima manfaat yang berbeda. Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada Basnas yang sudah menjalankan tugasnya dengan amanah, selalu hadir menyalurkan santunan kepada masyarakat yang membutuhkan. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Pelni menyiapkan 11 kapal untuk melayani angkutan lebaran Idul Fitri di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Tahun ini jumlah pemudik diprediksi meningkat 10-20% dibanding tahun lalu. Tim penggerak PKK Buton Selatan genjot penurunan prevalensi stunting. Pendengar, demikianlah Warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.